guys, nama aku Hasya Putri Hendrawan, aku dari 105. Kalian tahu nggak sih tentang kerajaan Mataram kuno? Di sini aku punya beberapa fakta menarik loh. Yuk simak videonya sampai habis. Kalian tahu nggak sih, kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Dan kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan penerus dari kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Nah, Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu memperluaskan wilayah menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian, pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Dan pada saat pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan dan berakibat menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Dinasti Shailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad 8 Masehi. Bahkan di dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu juga, dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Ada juga nih beberapa raja yang dulu memimpin di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Raja yang di Jawa Tengah saat kerajaannya masih di daerah Jawa Tengah itu, contohnya ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, itu dari 732 sampai 760 Masehi. Lalu yang di Jawa Timur ada Rakai Hiro Sri Isana alias Empo Sindok, itu dari 929 sampai 947 Masehi. Lalu kita juga di sini ada peninggalan kerajaan Mataram kuno, yaitu seperti Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Pawon, Candi Semar, banyak banget ya. Dan lalu ada prasastinya seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Klurak, Prasasti Mantiasi. Masa kejayaan kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai Semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan juga sosial berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Lalu peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno ini disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa, kepada Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Waram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Oke guys, segitu aja cerita dari Mataram kunonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua ya. Dadah. Hello. Hey, oh, cacapaci, sisi.